Fiskasen. Ya, kita ketemu lagi di Fiskas saatnya ngepodcast. Baiklah, saat ini saya yang akan membawakan podcast. Saya adalah Era Sukmawati. Kebetulan saya di sini di SMK Negeri 6 sebagai guru BK, bimbingan konseling. Dan saat ini saya mau ngobrol-ngobrol saja dengan beberapa siswa yang sudah kami hadirkan di tempat ini ya. Kami memanggil siswa kelas 10. Nah, nanti kita mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol tentang gaya belajar. Di sini kita punya tema asiknya belajar dengan gaya belajarku. Jadi, di sini nanti kita akan membicarakan tentang gaya belajar yang akan kita ikuti ya. Jadi sesuai dengan cara kita sendiri. Semuanya itu nanti langsung dari siswanya sendiri. Baiklah, kita langsung aja ya, kenalan siapa aja mereka, biarkan mereka kenal sendiri. Halo semuanya. Ini tegang sekali. Kita santai aja ya. Gimana ini kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Iya. Ya, kelas 10 dari 2 jurusan ya intinya ya. Baik, mungkin bisa dikenalkan siapa? Mulai dari yang perempuan dulu. Ini Ana ya, dari perwakilan perkantoran ya, MPLB itu perkantoran. Kemudian satunya. Halo, nama saya Nagata Maswaro Pranaja Utama dari kelas 10 LP3. Panjang sekali namanya. Panggilannya siapa Mas? Ata. Panggilannya Ata. Oke, dari pariwisata ya. Iya. Baik, di sini kita mau ngobrol tentang gaya belajar ya. Kebetulan kemarin ini ya sudah dapat tentang pembelajaran tentang gaya belajar ya. Iya. Ya, mungkin kalau di sini menurut kalian itu kita langsung aja ya. Menurut kalian pentingnya sepenting apa sih gaya belajar itu buat kalian? Penting banget ya sih? Banget. Iya, Penting banget ya? Iya. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau bicara? Dari Ata atau dari Ana? Ya. Dari Ana dulu ya, ladies first ya. Ya, gimana? Gaya belajar itu kan penting banget ya. Kalau kita tahu gaya belajar kita kan lebih enjoy dan belajar. Jadi lebih mudah juga memahami materi gitu. Jadi menyesuaikan kalian juga ya dengan cara kalian sendiri ya. Kalau dari Mas Ata? Ya, gaya belajar itu sangat penting karena gaya belajar itulah yang mengukur bagaimana kita mudah atau tidaknya dalam menyerap suatu informasi. Jadi memang gaya belajar itu kan cara ya, mungkin ya cara belajar siswa, cara belajar kita masing-masing itu berbeda-beda. Kalau dari kalian itu gaya belajarnya apa aja? Kalau dari Mas Ata apa? Saya apa sih? Punya gaya belajar apa di sini? Visual. Saya visual. Visual ya. Ya. Visual itu berarti lebih memakai gambar contoh-contoh di Oke, depan. jadi visualisasi ya, Iya, mata ya, visualisasi. lebih ke variasi gambar-gambar ya. Iya. Kalau Mbak Ana, Kalau saya kinestetik. kinestetik berarti apa itu Mbak? Kinestetik itu mirip-mirip dengan visual, tapi kita itu lebih perasa. Jadi kita juga nggak bisa diam di satu tempat aja. Jadi banyak geraknya ya mungkin Iya. ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari Tampangnya kalem. tampangnya, iya sih ya. Jadi Mbak Ana ini kayaknya pendiam, betul pendiam. Iya, Tapi bisa punya gaya belajar kinestetik ya. betul. Jadi itu tidak melihat dari apa kepribadiannya seperti apa gitu ya. Ternyata orang pendiam aja juga bisa punya gaya belajar kinestetik ya. Iya, betul. Terus malah Mas Ata itu banyak Gerak. geraknya ya. Gerak, Tapi nggak bisa ternyata anteng. visual juga ya. Oke, ada berapa sih kalau gaya belajar itu? Apakah hanya ada 2 saja? Tidak, ada 3 ya. 3 ya, 3. Iya. Ada ada 3. tiga. Apa aja sih itu? Ada Visual, Ada kinestetik, dan satunya auditory. Auditori itu memakai ini ya, Pendengaran. suara ya. Sayangnya kita tidak menghadirkan ini ya, yang auditori, tapi paling enggak kita punya 2 perwakilan dari visual dan kinestetik. Nah, kalau ini sebagai kebiasaan kalian sendiri ya, kan punya cara belajar yang berbeda nih, visual sama kinestetik. Itu punya ciri-ciri. Ya nggak sih? Iya. iya, Nah. pastinya ada. Pasti ada ciri-cirinya ya. Visual sama kinestetik beda ya pastinya ya. Beda. Kira-kira gimana tuh kalau
orang kinestetik mungkin dulu. Kinestetik seperti apa? Kalau kinestetik itu nggak bisa belajar di satu tempat, jadi butuh ruang yang baru, butuh vibes yang baru buat belajar. Jadi kalau cuma di satu ruang tuh nggak bisa enjoy dan belajarnya boring gitu. Jadi mudah bosan ya dengan Iya. satu tempat saja gitu ya. Iya, betul. Satu tempat. Terus kalau visual ciri-cirinya gimana? Kalau Kalau yang dari kamu saya sendiri? itu visual tuh lebih mudah menyerap informasi dari gambar atau contoh yang ada di depannya gitu. Jadi gambar. Iya, gambar. Tadi ya sudah kamu sampaikan tadi ya. Jadi kalau dengan gambar-gambar gitu ya. Iya, doang. Itu ciri-ciri kalian sendiri ya berarti ya. Secara umum berarti itu juga salah satu atau beberapa beberapa ciri-ciri dari gaya belajar visual juga gaya belajar kinestetik gitu kan. Nah, kalau ini ciri-ciri itu dipraktekkan ya atau diaplikasikan di rumah itu gimana ya? Kalian juga memakai gaya belajar itu? Iya. Iya. Oh, pastinya ya. Iya, Pasti. pasti. Gimana kira-kira kalau di rumah itu kan bebas ya? Iya. Gimana kalau di rumah? Mungkin dari kinestetik dulu nih. Wah, ini mungkin banyak gerak ya. Iya, Gimana betul. itu berarti kalau di rumah? Kalau saya tuh kalau belajar di rumah nggak melulu di rumah, jadi nggak perlu di kamar. Kadang tuh di ruang tamu, kadang di perpustakaan, jadi berpindah-pindah gitu. Oh, nggak sambil jalan gitu. Belajar Ngeri sambil dong. jalan. Nanti nabrak nanti gitu ya. Tapi ada juga ya kayaknya ya. Iya, ada. Pernah sih lihat itu orang ya, maksudnya siapa itu orang lain lah ya, bukan kalian itu pernah belajar itu sambil jalan. Tapi juga nggak nabrak ya, maksudnya dia bisa tetap apa ya, fokus juga gitu loh di jalannya, di langkahnya sama di materinya. Itu mungkin termasuk kinestetik juga ya. Iya, itu keren itu. Keren ya itu ya. Kalau saya nggak bisa sih saya ya. Terus ada lagi di jalan saat itu berangkat sekolah gitu, di motor dia baca, itu termasuk kinestetik ya mungkin ya. Iya, saya juga begitu. Oh, juga begitu. Iya. Keren. Wah, kinestetik itu intinya nggak bisa diem ya. Jadi kalau kinestetik itu harus banyak gerak gitu ya. Betul. Itu kinestetik. Kalau yang visual untuk atas diri, kebiasaan di rumah belajarnya seperti apa? Biasanya saat di rumah itu biasanya sambil nonton YouTube. Oh, sambil nonton YouTube. Iya. Bisa ya? Bisa. Jadi saya cari kayak sebuah studi. Nanti saya belajar pakai video itu. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi ini melihat ya, Iya, tadi kan melihat. visualisasi ya. Ya, dengan melihat saya bisa tahu itu. Video berarti Video. ya. Nanti ada contohnya. Misal belajar tentang sejarah, mungkin ada ilustrasinya, mungkin belajar tentang otomotif, ada bentuk-bentuknya gitu. Jadi itu melihat videonya, terus melihat gambar-gambar Iya. juga seperti itu ya di rumah, dan tidak perlu jalan-jalan ya kalau Enggak visual perlu, ya. cukup satu tempat aja. Capek kalau jalan-jalan. Capek ya gitu. Ya kalau selain kinestetik capek. Kalau orang kinestetik itu nggak punya capek ya kayaknya ya. Itu beda lagi kalau auditori mungkin ya. Kalau auditori itu mungkin seperti saya ya. Saya sebenarnya juga orang auditori. Kalau ya buat sampel aja ya. Kalau Bu Ira itu diulang-ulang gitu loh. Saya lebih bisa auditori ya. Kalau itu lebih bisa belajar dengan, malah saya batin tuh nggak bisa belajar hanya diam itu, nggak bisa. Saya ucapkan. Jadi ada suara dari diri saya sendiri, saya ucapkan. Itu termasuk kayak belajar auditori. Saya pernah tes dan saya auditori orangnya. Kemudian mungkin kamu belajar, saya mendengar. Itu juga auditori ya. Jadi mungkin sedikit kita singgung ya tentang auditori, karena ini tidak kita hadirkan yang siswa kayak belajar auditori. Kemudian sekarang mungkin kita juga perlu tahu ya, itu kan di rumah kan bebas ya. Iya. Kondisinya bebas, kamu mau ngapain ya kan. Yang tadi kinestetik mungkin kakinya bisa di atas ya kan. Kakinya di atas terus sambil baca ya kan, kakinya di tembok gitu kan, biasanya ada ya seperti itu. Terus sambil tiduran, sambil ngapain itu kan masih bisa ya, itu kan di rumah. Tapi kalau di sekolah kan nggak bisa seperti itu. Kira-kira bagaimana kalian menerapkan gaya belajar itu di kelas, di sekolah? Kalau saya sendiri itu kan kalau di SMK 6 ini kan moving class ya, jadi emang nggak boring, enjoy aja belajarnya. Terus selain itu juga di SMK 6 ini kan ada perpustakaan, jadi saya juga belajar di perpustakaan, karena Wih, perpustakaan itu juga gak nyaman banget gitu. Iya. Jadi di perpustakaan ya, ini ya kita luar biasa sekali ya. Kita punya perpustakaan
yang luas juga ya, yang luas dan lengkap juga ya buku-bukunya, baik itu ada buku fisik, ada buku digitalisasi juga seperti itu. Jadi untuk orang kinestetik bermanfaat sekali ya tuh Iya, sangat perpustakaannya, membantu. sangat Iya. membantu ya, Sangat berguna. sangat berguna, bisa belajar di sana ya. Iya, betul. Nah kalau visual ini Ya, gimana? kurang Belajar. lebih ya sama, tapi bedanya saya tuh lebih ke arah menyesuaikan diri bentar saja. Mungkin nanti kalau mau belajar lebih dalam mungkin saya akan ke perpustakaan juga. Oh, Karena iya? ya dulu SMP saya perpustakaan juga besar. Hmm. Saya pertama masuk SMP dulu kaget, besar banget. Pas masuk SMK ini, wah luar biasa. Lebih kaget ya. Lebih Lebih kaget kaget. lagi. Lebih kaget lagi. Lebih kaget. Apakah lebih besar atau bagaimana kagetnya? Mungkin 4 kali lebih besar. Empat kali oh gitu ya. Besar banget kayak itu banyak Atau banget tempat-tempatnya. variasinya juga Variasinya ya. bagus banget. Aku sampai terpana. Oh iya gitu ya. Dan itu hanya terpana saja atau memang ada pengaruhnya untuk belajar Ada. situ? Besar Ada. pengaruhnya ya. Iya, besar banget karena ya mungkin karena banyak banget kayak hiasannya banyak. Jadi saya nggak jenuh gitu loh, Iya cuma betul. gitu. Mm. Karena apa namanya, settingan tempat untuk perpustakaan kita itu memang ini ya asik, jadi variatif sekali. Iya. Kita bisa duduk di kursi ya kan di situ ya. Lesehan juga. Itu untuk movingnya orang kinestetik itu enak sekali ya kayaknya ya. Iya, betul Terus banget. untuk visualisasinya juga ya, tatanan ini rak juga itu tidak monoton seperti perpustakaan zaman dulu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada lesehan juga ya perpustakaan kita Ada. ya. Iya, ada. Kira-kira biasanya ini kalau di perpustakaan lebih nyaman di lesehan atau di kursi? Kalau orang kinestetik atau visual mungkin ada bedanya di situ. Saya dulu. Iya, jangan. Kalau saya itu lebih suka lesehan. Kenapa? Karena lebih enak buat lihat sekeliling. Hmm. Kalau dari bawah kan lihat atas Oh iya. lebih luas, luas. Dan Gitu. itu ya sepertinya ada bantal kursinya Iya, itu ada yang bantal kursi. berwarna-warni itu pengaruh nggak sih? Pengaruh banget. Pengaruh ya. Jadi lebih nyaman. Lebih nyaman Lebih ya. nyaman. Biasanya ke lesehan itu ya paling sama teman saya main catur, main dakon, Oh main iya. itu. Betul. Ada ini ya, ada Iya, permainan-permainan juga mainan ya. juga. Kalau kinestetik jelas ya untuk Iya. duduk dimanapun masih bisa ya. Bisa, Masih bisa. pindah-pindah. Ha-ha. Oke, itu ternyata sedikit kita ungkap perpustakaan di SMK Negeri 6 ini bisa untuk menerapkan siswa yang punya gaya belajar bermacam-macam seperti itu ya. Kemudian dari sini ya, itu sekolah berarti kalian selama ini memberikan atau menerapkan gaya belajar di sekolah bisa ya sesuai dengan gaya belajar kalian. Bisa. Kalau pengalaman dengan Bapak Ibu guru misalkan, itu kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa diungkap satu aja atau dua, silakan. Pokoknya kalian yang merasa bahwa wah ini saat mapel ini kok saya bisa memaksimalkan diri untuk belajar mempelajarinya karena sesuai dengan gaya belajar saya. Adakah seperti itu pengalamannya? Iya. Kalau aku ada sih. Ya, Mbak Ana ya, kinestetik ya, gimana? Jadi kan ada mapel IPAS di kelas. Nah, itu IPAS ya. iya, nah itu banyak banget prakteknya. Jadi kayak lebih seru aja. Jadi kita nggak monoton cuma di kelas, jadi bisa enjoy. Tapi ada teorinya juga ya, dia? Ada di awal itu pastinya ada teori baru praktek. Dan itu yang disukai orang kinestetik ya pastinya Iya, ya. betul. Kalau visual, adakah Kalau pengalaman Ada. untuk Ata? Ya, overall semua guru sudah menerapkan gaya belajar saya, kebanyakan. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa guru. Ya, overall bagus lah, udah nggak kaget lagi. Pengalamannya mungkin ada nggak misalkan di produktif mungkin atau apa gitu? Kalau di produktif udah sih, udah bagus, Sudah ya. bener. Oke lah. Pernah ada kunjungan Kalau kunjungan belum, mungkin karena saya masih kelas 10 masih kelas 10 belum. ya? Belum, tapi ini ya Mungkin dikasih video atau Oh, ilustrasi. ada Pernah. seperti itu ya. Pernah. Jadi seperti dikasihkan diberikan tentang materi apa misalkan dari pariwisata ya tadi ya. Iya, dari pariwisata. Museum mana misalkan gitu kan. Iya. Itu kan belum bisa kunjungan nih, kelas 10 mungkin belum ada agenda ya untuk Belum. kunjungan. Berarti bagaimana biasanya kalau kamu dengan visualisasinya bagaimana itu? Saya mungkin Pernah dari ilustrasinya saja mungkin
kan ilustrasi dari depan. Saya mungkin akan cari dari peta atau mapnya, dinah lokasinya gitu ya. gitu Bu. Baru saya bisa benar-benar paham gitu loh. Dan gurunya mungkin juga memberikan gambaran-gambaran Iya. tentang museum ini seperti ini gitu. Pernah juga? Pernah Ya, malah sering juga ya kayaknya. Sering, Karena sering. saya pernah lewat sih di kelas ULP ya, kelas pariwisata itu. Wah, ini asik nih pembelajaran seperti ini. Jadi gurunya itu banyak yang memberikan ini ya, kayak tidak hanya ceramah lah, intinya malah ceramah menurut saya sekarang sedikit sekali ya guru ceramah malahan di sekolah kita, jadi lebih banyak menyesuaikan dengan gaya belajar ya, seperti itu. Itu kita sudah bicara tentang pengalaman ya. Nah, kemudian mungkin tidak hanya pengalaman, mungkin tidak hanya kita juga sudah tahu tentang penerapan gaya belajar di rumah, penerapan gaya belajar di sekolah, di kelas ya tadi ya. Nah, kalau harapan kalian mungkin ada nggak punya harapan bahwa kalian itu ya pembelajaran yang zaman sekarang lah mungkin ya, itu apa yang harapannya apa saja? Silakan dimulai dari Mas Atta atau Mbak Ana? Mbak Ana Lagi ya, oke. Ladies first. Ini nih, ladies first ya, dihubungkan ladies first ya. Oke. Kalau harapannya sih bisa diteruskan ya, bisa tetap ada gitu. Apalagi gaya belajar orang itu bisa beda ya, bisa berganti. Iya, ya betul banget itu. Jadi gaya belajar itu sebenarnya berubah-ubah ya. Jadi bisa berubah, tidak melulu misalkan Mbak Ana ini kinestetik, ya kan? Terus dia sampai seumur hidupnya dia kinestetik, enggak juga ya. Kembali nanti dia mungkin sebulan atau bahkan beberapa minggu atau beberapa hari bisa jadi dia tes gaya belajar, dia bukan lagi yang optimal, bukan lagi kinestetiknya, bisa jadi visualnya. Nah, itu pengaruhnya juga banyak faktor ya, mungkin karena materinya juga berbeda. Oh, ini lebih asik pakai visualnya, oh ini lebih asik pakai kinestetiknya. Jadi keunggulannya di situ. Jadi itu akan membuat gaya belajar kita berubah-ubah gitu. Jadi itu mungkin tadi yang ini ya, apa namanya, menjadi harapan kamu ya. Iya, jadi bisa ditetapkan, disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Gitu ya, berubah-ubah tadi ya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Atta ada nggak harapan? Kalau dari saya sih, saya berharap agar guru-guru itu lebih banyak memanfaatkan teknologi ya. Oh, betul. Ya, Betul karena sekali. tuntutan masa kini juga nah. Iya, betul. Ya karena ya sesuai dengan Jangan gaya- gaptek gitu ya. Jangan gaptek Bu. Itu saya agak gaptek juga sih sebenarnya. Saya perlu banyak belajar juga ya teknologi ya. Gak apa-apa. Bu. Lalu itu guru perlu banget ya itu ya untuk Ya belajar teknologi. sebenarnya seperti kalau perlu banget sih ya untuk menyesuaikan gaya belajar saya iya, tapi kalau menyesuaikan gaya belajar yang lain mungkin tidak terlalu, karena yang lain juga mungkin ada yang auditori, ada yang kinestetik. Mungkin ya begitulah. Karena ada perkembangan zaman juga ya. Perkembangan juga. Perkembangan zaman yang apa namanya, teknologi itu mulai semakin melejit ya. Jadi kita harus ya ikutilah ya, jangan ketinggalan gitu kan maksudnya. Ya, meskipun ya seusia-usia saya lah ya, atau di atas saya itu mungkin kita juga harus banyak belajar ya sebagai guru-guru ya, terutama kita harus belajar teknologi juga banyak untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran siswa ya, supaya tidak monoton gitu kan maksudnya. Ya. Oke, itu harapan ya. Nah, mungkin ada tantangan juga nggak sih kalian? Pastinya ada sih. Pastinya ada ya. Iya. Tantangan dalam kalian sebagai punya gaya belajar kinestetik itu punya tantangan sendiri, gaya belajar visual juga punya tantangan sendiri, auditori juga punya tantangan sendiri. Kira-kira apa sih tantangannya buat kalian? Ya, kalau saya itu kan kita kan sekolah di sekolah itu kan tempat umum ya, jadi ya banyak orang dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi tentunya guru itu nggak hanya menyesuaikan gaya belajar saya, jadi saya juga harus bisa enjoy dengan gaya belajar orang lain, karena nggak selalu sesuai dengan gaya belajar saya. Jadi ini ya, tidak harus kamu saya kinestetik, saya harus kinestetik terus, enggak juga ya? Enggak ya. Iya. Jadi ini kamu harus belajar Untuk menyesuaikan Menyesuaikan. dengan gaya belajar yang lain.
karena kita belajar di tempat umum ya, sekolah Iya. umum ya, bukan sekolah khusus kinestetik. Mungkin itu ada sendiri ya. Iya. Oke, kalau Mas Atta ada nggak tantangannya? Ya sama seperti Mbak Ana tadi. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, dan apalagi kalau kita sering memaksakan gaya belajar kita kepada orang lain, nanti kita dicap egois. Oh iya, Ya, betul betul. betul. Itu juga ya itu. Jadi kok malah ini ya, oh kok pakai gaya belajarmu terus toh gitu ya. Terus kan juga harus variatif juga ya. Mas Atta juga harus belajar di tempat umum dengan gaya belajar beda-beda gitu. Oke, itu tantangan. Ya, berarti gaya belajar ini juga punya tantangan masing-masing ya. Mungkin auditori juga ada tantangan sendiri ya. Auditori pun saya sebagai orang auditori itu juga sama, saya juga punya tantangan. Jadi mungkin saya mewakili yang auditori ya. Iya. Itu tantangannya itu kalau sama sebenarnya tempat umum, hanya lebih ke suara ya, tapi kita juga belajar kok di visualisasinya. Kita belajar pakai kayak warna gambar gitu ya. Mungkin ada salah satu aplikasi memakai kayak Canva gitu kan, kita juga belajar untuk desain seperti itu kan. Padahal itu orang auditori, tapi ditambah dengan suara kayak ada musiknya, nah kayak gitu. Jadi variatif mungkin ya. Iya. Nah, kita harus bisa belajar variatif ya semuanya, supaya kita tinggal dimanapun, belajar dimanapun, kita tetap bisa menyesuaikan. Walaupun kita punya gaya belajar yang optimal, salah satu dari 3 gaya belajar itu. Seperti itu. Ya, mungkin dengan obrolan seperti ini kita semakin lebih paham ya dengan seputar gaya belajar, dan ternyata asik nggak sih gaya belajar itu, pakai gaya belajar kita itu sebenarnya Asik ya. Asik banget. asik banget ya itu ya. Iya, jelas. Nah, terus ini mungkin kita sebelum mengakhiri ya, mungkin kita sudah mulai di ujung ini ya, podcast kita yang tema hari ini. Kira-kira mungkin ada refleksi. Kita juga perlu merefleksi diri ya. Kalau masing-masing dari kalian ada refleksi apa yang kalian dapatkan selama kita podcast ini mungkin? Ya kalau ini kan saya tuh merasa ini kan di tempat podcast, tapi saya tuh merasa kayak ini tuh tempat untuk sharing, jadi saya juga belajar juga tentang gaya belajar, jadi lebih paham juga tentang seputar gaya belajar yang berbeda. Seperti Mas Atta ini dia visual, jadi saya lebih paham mengenai visual itu. Jadi lebih bisa sharing ya. Iya. Bisa lebih terbuka juga mungkin ya. Terus kalau dari Mas Atta ada refleksinya apa? Hampir sama dengan Mbak Ana. Sama lagi Sama ya. lagi ya, karena Semua hampir sama. semua hampir ya? sama. Apa kira-kira kalau ada tambahan lagi nggak? Nah, tambahan lagi sih, mungkin saya lagi jadi lebih tahu ya bahwa saya tidak cuman visual doang yang kayak belajarnya, ada yang lain juga, ada kinestetik dan juga auditori, dan saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan mereka juga gitu. Oke, berarti ada refleksi yang Mas Atta dapatkan juga ya dalam kita ngobrol ini. Jadi tahu ya ternyata auditori, visual maupun yang kinestetik ternyata kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan mungkin keadaan juga ya. Baiklah, kita sudah sampai di ujung podcast. Kita akan ketemu di podcast berikutnya yang pastinya nggak akan kalah seru ya untuk tema-temanya. Sampai jumpa lagi di Fiskes. Waktunya Fiska Ngepodcast. Bye.